Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini ya, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke, video ini akan terbahas materi limit tak hingga fungsi trigonometri ya teman-teman. Ini merupakan subbab yang ketiga dari bab limit tak hingga matematika peminatan kelas 12. Oke, silakan disiapkan catatan dan alat tulisnya supaya teman-teman juga bisa mencatat semua materi yang terdapat dalam video ini. Oke. Yang pertama, akan Kak Furkon bahas tentang konsep dasarnya limit tak hingga yang berbentuk trigonometri itu seperti apa. Nah, ini sudah Kak Furkon ambil contoh yang bentuk sin ya. Jadi ada limit x mendekati tak hingga dari x sin seper x gitu ya teman-teman ya. Jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memisalkan. Oke, jadi senjata kita itu tetap yang limit trigonometri kemarin yang x mendekati 0. Jadi kita modifikasi bentuk tak hingga menjadi bentuk sama dengan 0 ya, mendekati 0 ya. Oke, kita misalkan aja y itu sama dengan seper x. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, y sama dengan seper x. Sehingga kalau y sama dengan seper x seperti ini, maka otomatis x-nya kan mendekati tak hingga ya teman-teman ya. Ya kan 1 dibagi mendekati tak hingga, maka y-nya itu mendekati 0 teman-teman. Harus kita simpulkan kan 1 dibagi tak hingga, dia itu mendekatinya 0. Seperti itu. Oke. Jadi karena ini Kak Furkon tuliskan ya, ada karena x kan sudah mendekati tak hingga ya teman-teman. X mendekati tak hingga. Nah, permisalannya tadi y sama dengan seper x, maka y-nya itu mendekati 0. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi karena x mendekati tak hingga, maka y-nya itu mendekati 0. Seperti ini. Ini adalah konsep dari bilangan ya teman-teman. Jadi dia mendekati ya. Konsep dari limit kan hanya mendekati saja. Mendekati tak hingga, maka y-nya mendekati 0. Ini konsep yang harus teman-teman pegang ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Sehingga bagaimana kita menyelesaikan ini? Limit x mendekati tak hingga dari x sin seper x. Jadi kita masukkan aja. Kita buat menjadi y mendekati 0. Kita buat permisalan teman-teman. Jadi mainnya kita kayak gini. Jadi limit y mendekati 0. Kan kita sudah memisalkan, ya kan? Tetapi x-nya harus diganti y dong. Karena y sama dengan seper x, otomatis x sama dengan 1 dibagi y kan? Atau seper y. Seperti ini ya. Oke. Jadi ini kalau kalian tuliskan di sini limit y mendekati 0 itu x kita ganti dengan seper y. Kayak gini, seper y. Kemudian itu sin sama aja kita tulis saja sin seper x. Pokoknya intinya x-nya diganti seper y karena kita permisalnya tadi y sama dengan seper x, ya enggak? Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi sin 1 per x-nya kita ganti dengan seper y. Seperti ini ya. X-nya kita ganti seper y, yuk. Ayo. X-nya kita ganti ini seper y. Seperti ini. Sehingga nanti ini kalau sudah dikalikan ya teman-teman. Jadi 1 dibagi seper y kan y. Berarti nanti itu sin y yang belakang itu. Jadi ini sama dengan ini Kak Furkon tuliskan jadi limit y mendekati 0. Oke, y mendekati 0 dari sin y per y. Ya enggak? Seperti ini kita gabungkan. Jadi ini sin y per y. Ini kan definisi limit trigono kemarin ya kan, kalau ada sin atau tan bentuknya kayak gini hasilnya kan kita tinggal lihat koefisiennya yang terdapat di dalam variabelnya itu saja ya kan, 1 ya kan, berarti 1 per 1 berarti kan 1. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah konsep yang harus teman-teman pahami jika kita mengerjakan soal limit tak hingga trigonometri. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada rumus-rumusnya, cuma kalau terlalu banyak rumus nanti teman-teman bingung. Kita main konsep saja ya teman-teman. Jadi intinya sama ya kan. Kita menujunya itu jadi kita menguasai limit trigono aja sudah cukup ya kan. Limit trigono yang kemarin yang mendekati 0 itu sudah cukup untuk mengerjakan soal-soal dengan tipe limit tak hingga yang trigonometri tentunya. Seperti itu ya. Jadi kita main konsep yang limit trigono aja kemarin. Oke, bisa dipahami ya. Untuk bentuk tan teman-teman bisa coba sendiri ya. Insya Allah konsepnya sama ya kan. Oke, ini Kak Furkon kasih keterangan untuk yang tan itu teman-teman bisa tulis sendiri ya konsep dasarnya, tapi insya Allah sama. Jadi mainnya kita
main permisalan, kemudian kita bawa limitnya itu mendekati 0 untuk bentuk tan, konsepnya sama. Oke, gampang ya. Ini Kak bukan tulis dulu caranya atau konsepnya itu adalah sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya insya Allah konsepnya. Oke, akan dibahas satu soal untuk gimana sih penerapannya ke dalam soal supaya teman-teman paham. Ini Kak Furqan punya satu soal dan nanti ada soal latihan ya kan, teman-teman bisa kerjakan di akhir video nanti. Oke, jangan di skip ya. Oke, siap. Jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman. Kita mau mengerjakan satu aja contoh soal yang berkaitan dengan limit trigonometri. Seperti ini teman-teman ya. Contoh soalnya adalah, sebentar, ini Kak Furqan tuliskan dulu ya. Oke. Jadi kita mau menentukan limit x mendekati tak hingga, tetap ya, karena limitnya trigonometri yang mendekati tak hingga, maka contohnya juga harus sesuai ya. Oke, jadi limit x mendekati tak hingga dari katakanlah kita punya Kak Furqan punya x kuadrat, kita aja ya, x kuadrat atau 3x kuadrat. Oke, 3x kuadrat dikali sin apa ya namanya, sembarang ya kan. Oke, sin kayak gini, 5 per berapa enaknya, 4 gitu aja ya, 4x kuadrat. Seperti ini. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat sin 5 per 4x kuadrat. Ini langkahnya seperti apa? Oke, bisa ya dipahami ya. Lah, teman-teman langkahnya, teman-teman fokus di itunya ya. Oke, jadi teman-teman fokus di ininya, variabelnya itu x kuadrat. Jadi nanti kalau tadi kan variabelnya x, berarti yang dimisalkan adalah super x ya tuh. Jadi kebalikannya gitu loh teman-teman. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita misalkan sesuatu ya kan. Tadi super x kuadrat aja lebih enak. Nah super x juga nggak apa-apa sih, cuma lebih enak kita mainnya kita super x kuadrat aja supaya sesuai dengan variabel aja. Oke, y sama dengan super x sesuai dengan konsep yang tadi. Kalau y sama dengan super x kuadrat dan x-nya mendekati tak hingga, maka y-nya mendekati 0. Ini Kak Furqan tulis keterangannya seperti itu ya. Ini konsepnya. Karena x mendekati tak hingga ya kan, 1 bagi tak hingga berarti mendekati 0 dia. X mendekati tak hingga, maka y-nya pasti mendekati 0. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Maka y-nya ini mendekati 0 ya kan, sesuai dengan konsep tak hingga yang di deskripsi video ya, mungkin yang bagian awal. Kalau ada bilangan ya kan dibagi dengan variabel pangkat apapun itu ya kan, intinya di bawahnya itu masih ada unsur variabel, maka dia itu pasti nilainya 0 ya enggak teman-teman. Masih ingat ya? Oke, di limit tak hingga yang bagian pertama yang mengenai konsep dasar. Oke. Ya, kita lanjut karena di situ x-nya sudah mendekati tak hingga ya. Oke, jadi kita ubah y mendekati 0 gitu aja. Oke. Jadi y mendekati 0 dari 3 kita ubah ya. X kuadrat kan permisalnya tadi super y ya kan? Kan y sama dengan super x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan super y. Limit y mendekati 0 dari 3 kali super y, kemudian sin dari, jadi ini kita tulis saja 5-nya tetap ya teman-teman, 5 dibagi 4x kuadrat. Nah, x kuadratnya kita ubah lagi jadi super y. Nah, seperti ini teman-teman ya. 4 dikali dengan super y. 4 dikali dengan super y. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lah kemudian kita tinggal mengoperasikan saja ya kan. Kita tinggal operasikan saja. Di sini sama dengan limit y mendekati 0. Limit y mendekati 0 dari ini kita gabungkan ya kan. 5 dibagi 4 per y. Y-nya ke atas ya kan. Jadi nanti 5y gitu ya teman-teman, y-nya kita ke atas kan. Jadi nanti ini 3 kali super y kan 3 per y sin y-nya kita ke atas kan, jadi 5y atau 5 per 4y gitu aja ya. 5 per 4y seperti ini teman-teman ya. Tapi kita kasih kurung ya supaya nggak kebingungan teman-teman, karena 5 per 4y itu adalah unsurnya punyanya sin ya kan. Jadi intinya dia itu alfanya atau sudutnya. Jadi usahakan kalau nulis kayak gini dikasih kurung ya kan, untuk membedakan dia itu sudut atau bilangan biasa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini limit, kita tuliskan aja limit y mendekati 0. Limit y mendekati 0 dari ini kita pisah-pisah saja 3 dikali untuk menyesuaikan dengan
materi yang definisi limit kemarin ya kan. Usahakan sinnya kita pisah ya kan, 5/4. Oke, sin 5/4 Y dibagi dengan berapa yuk? Y. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah sesuai dengan definisi limit. Kalau ada limit sin AX dibagi dengan BX katakanlah ya teman-teman, itu kan hasilnya A per B. Nah, ini kan sama. Jadi sin 5/4 Y dibagi 1 Y. Nah, berarti kan 5/4 dibagi 1. Hasilnya 5/4. Nah, seperti ini. Sehingga nanti hasilnya akhirnya adalah kita tinggal kalikan. Nah, ya kan? Kita tinggal kalikan aja 3 dikali dengan berapa yuk? 5/4. Nah, berapa hasilnya? 3 kali 5 berapa? 15/4 gitu teman-teman ya. Oke, gampang ya saya kira ya. Pokoknya konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ketemu dengan limit yang mendekati tak hingga, kita misalkan dulu, kemudian bawa ke yang mendekati 0 yang sesuai dengan definisi kita yang kemarin. Oke, ini ada satu latihan, dicoba ya. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti benar atau salah, nah nanti menentukan ya kan, teman-teman sudah paham atau belum. Oke, dengan X mendekati tak hingga, kita buat aja soalnya kata ini 7x kuadrat. Nah seperti ini ya, 7x kuadrat apa ya, tangan. Nah, 7x kuadrat tangan dari kita buat aja apa ya, 4 per, katakanlah apa enaknya ya, 4/15x kuadrat. Nah seperti ini, teman-teman bisa coba ya di buku tulis ya, kemudian tulis di kolom komentar. Oke, saya kira cukup ya video pembahasan limit tak hingga yang berbentuk trigonometri dari Capricorn. Ini merupakan bab yang terakhir insya Allah ya kan. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab turunan. Oke, ditunggu video selanjutnya dari Capricorn ya. Salam semangat dari Capricorn, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.